Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya yakin dalam keadaan sehat, diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kita masih tetap dalam kondisi keadaan bangsa kita yang belum bisa beribadah bersama, tapi saya pastikan Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tema firman Tuhan dalam minggu ini adalah hidup di tengah wabah COVID-19. Bagaimana kita anak Tuhan hidup di tengah wabah yang sedang melanda bangsa kita. Nats firman Tuhan saya ambil dari Efesus 5 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Perlu sekali kita menjadi orang yang menyikapi keadaan ini dengan cara yang benar. Dan hari ini saya berbicara tentang penerapan PSBB dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tentu istilah PSBB bukan istilah yang asing bagi kita. Bahkan istilah ini adalah istilah yang dijalankan pemerintah dalam menangani memutuskan penyebaran COVID-19, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Tetapi saya tidak berbicara tentang pembatasan sosial berskala besar, tetapi saya ingin sampaikan PSBB yang saya maksud. Yang pertama, P itu adalah penguasaan diri, S itu adalah setia, B itu adalah berbuat baik, dan B yang terakhir adalah bijaksana. Hari ini kita belajar bagaimana kita menerapkan PSBB dalam kehidupan kita sehingga kita boleh hidup dengan arif bijaksana di tengah-tengah kondisi kita hari ini. Yang pertama saya ingin membahas kepada kita, menyampaikan kepada kita, P adalah penguasaan diri. Pengendalian diri itu adalah kemampuan ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya, dan ini merupakan ketetapan hati serta pikiran untuk menahan dan mengendalikan diri agar bereaksi, berbicara, bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Orang yang dapat mengendalikan diri disebut adalah orang yang bisa merebut kota. Dan sebaliknya, orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya sehingga mudah diserang oleh musuh. Kita boleh dapat baca firman Tuhan ini yang pertama tadi, Amsal 16 ayat 32 dan Amsal 25 ayat 28. Kita perlu memiliki penguasaan diri hari-hari ini. Karena melihat kondisi yang ada hari-hari ini, bagaimana kita boleh mengendalikan diri kita, memerintah diri kita, dalam bahasa lain dikatakan enkratos, kita mampu memerintah, kita mampu mengendalikan diri kita. Apa saja yang perlu kita kendalikan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah pikiran. Bapak Ibu, mari kita belajar terus memikirkan yang baik, yang benar. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan merasuki pikiran kita. Kita lihat hari-hari ini, kita membaca, kita mendengar berita-berita yang terkadang belum bisa dipertanggungjawabkan, tetapi itu bisa meracuni pikiran kita dan membuat kita khawatir, takut bagaimana nanti, apa yang akan terjadi. Saya pernah sampaikan kepada kita tidak bisa melarang orang mengetuk pintu rumah kita. Tetapi kita yang menentukan siapa yang kita izinkan masuk. Demikian juga dengan pikiran. Mari kita kendalikan pikiran kita. Mari kita kuasai pikiran kita sehingga kita memiliki kedamaian dan kebahagiaan. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan segala yang baik, yang suci, yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Mari kita kuasai pikiran kita sehingga kita bisa memilah dan memilih mana yang perlu kita pikirkan. Yang kedua, perkataan. Amsal 21-23 dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Adalah penting bagi kita anak Tuhan untuk mengendalikan perkataan kita. Kita bersyukur tidak kebetulan Tuhan kita kasih kita satu mulut, tapi dua telinga dan dua mata. Artinya, mari kita belajar mengendalikan apa yang kita katakan dengan cara kita boleh memahami dulu apa yang akan kita bicarakan itu. Karena kita tahu siapa memelihara mulutnya, ia memelihara dirinya. Jangan sampai kata-kata yang tidak baik, kata-kata penghakiman yang kita tahu hari-hari ini juga beredar di media sosial, yang satu menghakimi yang lain, bahkan memakai ayat firman Tuhan juga. Tetapi mari kita belajar menahan diri kita, mengendalikan perkataan kita, sehingga kita berpikir dulu sebelum berbicara. Yang ketiga, apa yang perlu kita kendalikan adalah emosi kita. Kita tahu
Amsal 29 ayat 22 dikatakan pemarah menyebabkan pertengkaran. Emosi itu adalah luapan perasaan kita yang diekspresikan bisa dengan marah, dengan sedih, dengan galau. Hari-hari ini begitu banyak orang galau. Mari kita kendalikan supaya jangan sampai emosi itu mempengaruhi perjalanan kehidupan kita yang tidak baik. Kita tahu salah satu penyanyi yang disebut Good Father of Broken Heart, Didi Kempot, betapa kita melihat lagu-lagunya itu bisa dinikmati oleh banyak orang karena temanya galau. Bagaimana dikecewakan, bagaimana putus cinta, macam-macam. Tetapi saya ingin katakan, mari kita belajar menguasai emosi kita. Jangan sampai amarah, kegalauan itu memenuhi hati kita, sehingga kita nggak bisa menyikapi kehidupan dengan benar. Yang keempat, apa yang perlu kita kendalikan? Keinginan kita. Hidup di tengah COVID-19 mengajak kita anak Tuhan untuk mampu menguasai diri, menahan keinginan, mampu menunda yang tidak penting. Seperti mobil, kalau dia tidak ada rem, kebablasan dan bisa terjadi masalah, tabrakan. Kota tanpa tembok, seperti tembok Yeriko, hancur. Tidak adanya pengendalian diri akan membawa kepada kehidupan diri, keluarga, perusahaan, pelayanan, dan sebagainya menuju kehancuran. Mari, mungkin hari-hari ini kita ada punya keinginan untuk membeli sesuatu, tapi mari kita belajar menahan diri kita. Menahan keinginan mata, menahan keinginan rasa, lidah kita pengen makan ini, makan itu. Tapi mari kita belajar mengendalikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, setia. Mari kita terapkan dan kita hidupi kesetiaan di dalam kehidupan kita. Salah satu ujian dari COVID-19 ini adalah ujian kesetiaan. Bapak Ibu, tahukah kita ketika ujian itu suasananya tenang, damai. Terkadang kenapa Tuhan seolah-olah diam dan tidak melakukan banyak hal? Karena kita sedang menghadapi ujian. Mari ketika kita menghadapi ujian, kita pun harus tenang. Kita pun harus tenang, tertib, tidak usah kerasa kerusuk macam-macam. COVID-19 ini menguji kesetiaan kita. Apakah kita tetap mampu setia kepada Tuhan? Sekalipun hari-hari ini kita tahu ekonomi tergoncang, ya, kita lihat kita tidak bisa ibadah di rumah, mungkin ada yang tidak gajian lagi, bahkan ada yang dirumahkan. Tapi mari kita belajar, Bapak Ibu, tidak gampang. Tetapi ini ujian kesetiaan bagi kita. Kita belajar dari Ruth. Bagaimana ketika dia percaya kepada Allahnya Naomi, apa yang terjadi? Suaminya dipanggil Tuhan, mereka menderita, tetapi dia berkata, Tuhanmulah Tuhanku. Dia belajar setia. Setia mengikuti Naomi mertuanya dan mengikuti Allahnya Naomi. Dan kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Ekonomi yang terpuruk, tidak bisa ibadah bersama, kecewa, mungkin hari-hari ini kita lihat ada bantuan dari pemerintah, ternyata kita tidak dapat. Mungkin kita bisa kecewa, tapi ini mengelatih kesetiaan kita. Bagaimana supaya kita bisa tetap setia, semangat. Kita tahu dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Saya yakin ini bisa mengendorkan iman kita, semangat kita ketika melihat ketidakadilan, melihat pilih kasih dalam banyak hal, melihat ekonomi kita yang tidak tahu kapan selesainya masalah ini. Tapi ini mengajak kita untuk tetap setia. Bagaimana supaya kita setia? Yuk kita lihat Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Hari-hari kita lihat ada begitu banyak orang yang punya harta tetapi mereka tidak bisa bahagia hari ini. Yang mereka punya fasilitas mereka tidak bisa berbahagia. Tetapi anak Tuhan diajarkan kita bersukacita dalam pengharapan karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Yesus yang telah bangkit dari kematian. Yesus yang memberikan hari esok bagi kita. Sehingga itulah yang membuat kita bersukacita. Bukan karena fasilitas yang kita miliki, bukan karena jabatan kita, tapi karena kita punya Tuhan yang menjadi pengharapan kita, yang membuat kita tetap tenang, yang melindungi kita, yang menyertai kita. Bahkan kalau saya pernah sampaikan firman Tuhan, kalau Yesus ada di dalam perahu itu, walaupun ada badai apapun, kalau Yesus ada dalam perahu itu, pasti Tuhan akan bela kita. Inilah yang membuat kita belajar untuk bersukacita dalam pengharapan dan dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Hari-hari ini begitu banyak orang emosi karena merasa tidak adil, mulai marah, kesana kemari. Mari kita sabar. Sabarlah dalam kesesakan. Tetap lakukan bagian kita.
Tidak usah cari jalan pintas. Tidak usah cari pembelaan. Lakukan saja, hidupi saja. Dan dikatakan juga, bertekunlah dalam doa. Mari, apapun yang kita alami, berlutut di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, PSBB yang ketiga adalah berbuat baik. Berbuat baik adalah tanda kita anak Tuhan. COVID-19 ini mengajarkan kita mampu berbuat baik di tengah kekurangan, di tengah pergumulan. Berbuat baik dengan sesama. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan itu adalah bukti dari iman kita. Mari kita tidak hanya sekedar beriman di perkataan, tapi juga beriman di perbuatan. Karena berbuat baik adalah bukti kita beriman. Salah satu berbuat baik adalah mentaati himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan 19. Mari kita menjadi umat Tuhan yang taat. Itu adalah berbuat baik kepada pemerintah. Kita juga belajar hari ini berbuat baik ketika keadaan tidak baik. Gampang mengasihi orang mengasihi kita, gampang memberi kalau kita berkelimpahan. Tetapi lewat COVID ini kita diajar untuk belajar berbuat baik. Dalam Roma 12 ayat 13 dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Mari kita belajar. Kita mungkin berpikir, harusnya saya diperhatikan, harusnya saya sedang membutuhkan. Saya kekurangan kok, saya terbatas. Tetapi dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita, kita mampu berbagi. Kita mampu memberikan berkat kita yang walaupun bagi kita saja sebenarnya tidak cukup. Kita boleh bayangkan janda Sarfat di tengah-tengah kekurangannya, dia mau memberikan berkatnya untuk seorang Nabi Elia. Bahkan untuk mereka saja nggak cukup karena dikatakan ini hanya untuk makan kami satu hari, yang sudah ini kami nggak tahu. Tapi ketika dia mau belajar memberi dari kekurangannya, ada pembelaan dan pemeliharaan Tuhan dinyatakan bagi dia. Kita belajar, jangan sampai kita mulai egois, kita mementingkan diri sendiri. Begitu banyak orang kita melihat akhirnya hari menumpuk, sembako, menjarah, macam-macam lakukan. Tapi mari kita belajar di saat ada kesulitan, ada kesempatan bagi kita untuk melihat kesulitan orang lain, sehingga kita bisa memberi bagi mereka yang kekurangan. Saya juga melihat bagaimana jemaat yang saya tahu secara ekonomi pun harusnya pantas dibantu, tetapi datang memberikan sumbangannya berkata, kami maaf ini yang bisa kami berikan. Padahal kita melihat bagaimana kekurangan mereka, tapi mereka pun masih mampu memberi. Inilah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, bijaksana. Bagaimana menerapkan PSBB dalam kehidupan kita anak Tuhan di tengah COVID-19 adalah bijaksana. Efesus 5 ayat 17 dikatakan, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat hidup dari sudut pandang Tuhan dan kemudian mengetahui tindakan terbaik untuk dilakukan. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang dikatakannya, karena ia berpikir dulu sebelum berkata, tahu kapan berbicara, tahu kapan bertindak. Dia mensaring dulu, baru men-sharing. Kadang kita terlalu cepat untuk men-share tanpa kita saring terlebih dahulu, apakah pantas, apakah ini akurat, apakah ini benar, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan. Ada begitu banyak orang secepatnya men-share. Apalagi kita lihat untuk memperkeruh keadaan karena ada sesuatu mungkin di media sosial tentang penanganan COVID-19 yang tidak pas, langsung di-share. Padahal belum tentu itu berita yang benar. Orang bijaksana adalah orang yang mampu belajar dari masalah, dari kegagalan, tanpa perlu mempersalahkan orang lain. Ia bisa memetik pelajaran berharga dari setiap peristiwa, khususnya kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita belajar untuk jadi bijaksana, kita bisa memetik pelajaran berharga dari COVID-19 ini. Kita belajar di rumah masing-masing, ibu-ibu menjadi guru sekolah minggu hari-hari ini. Bapak-bapak belajar memimpin doa, belajar mengelola, belajar menjadi imam. Bukankah ini pelajaran berharga? Daripada kita sibuk menyalahkan COVID-19-nya, mari kita petik pelajaran berharga. Itulah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mampu berpikir kritis dan selektif. Bisa memilah dan memilih. Kita tahu hari-hari ini, ketika mungkin berkat kita berkurang, disinilah kita mulai kreatif bagaimana kita mampu mengelola berkat yang Tuhan berikan. Ya, mengelola keuangan dengan baik. Mungkin kita harus mengencangkan tali pinggang kita, ada hal yang dikurangi, sehingga daripada kita mengeluh, mari kita kelola berkat yang ada itu.
Itulah orang bijaksana. Dan orang bijaksana, Amsal 27 ayat 12 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Ia mampu melihat realita dengan kacamata dan sudut pandang yang benar, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Hari-hari ini, salah satu kenapa kita tidak beribadah di gereja, karena kita belajar bijaksana. Kalau kita sudah tahu ada malapetaka, kita tahu ada sesuatu yang sedang menjadi musibah di bangsa kita, kita orang bijak tahu mengambil keputusan. Kita tidak nekat, kita tidak melanggar peraturan, padahal kita sudah tahu. Sama seperti kita tahu tengah jalan terus bisa ditabrak mobil, kita kan berhikmat. Mari kita belajar berhikmat hari-hari ini, menjadi orang bijaksana, sehingga ketika badai ini selesai, kita memiliki penguasaan diri, kita setia, kita berbuat baik, dan kita menjadi anak Tuhan yang bijaksana. Kita terapkan PSBB dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Di tengah-tengah wabah yang sedang melanda kami diajak untuk menerapkan PSBB dalam kehidupan kami. Kami belajar menguasai diri, pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami, keinginan kami, emosi kami. Kami juga belajar lewat kejadian ini, kami belajar setia Tuhan. Kami tahu tidak gampang, tetapi kami mau belajar setia. Biarlah Kau dapati kami setia. Dan kami mau belajar Tuhan untuk berbuat baik. Mampukan kami Tuhan untuk belajar berbagi hidup dengan orang-orang yang kami tahu lebih menderita dari kami. Tapi kami mau belajar di tengah-tengah kekurangan kami belajar memberi. Dan kami juga mau belajar menjadi orang yang bijaksana, sehingga kami tahu apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu, biarlah kasih karunia Allah melimpah bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.